Di balik gemerlap riat, aku duduk terpaku di ranjang emas. Tubuhku gemetar, 100 juta sudah menanti. Tapi harga yang harus kubayar membuat dada sesak. Malam pertama dengan Sultan Muda bukan sekadar ujian fisik, melainkan benturan batin yang hampir merenggut kewarasanku. Detik demi detik, aku sadar, tak ada jalan kembali, hanya air mata yang menemaniku. Menanti nasib. Halo sahabat buku kisah, selamat datang kembali di ruang penuh cerita nyata yang selalu menggetarkan hati. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah-kisah yang kami hadirkan. Sebelum kita mulai, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan semakin dekat sebagai keluarga besar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar dari cerita penuh makna. Kisah kali ini bukan sekadar drama biasa, ini tentang seorang perempuan sederhana yang mendadak mendapat tawaran tak masuk akal. Menikah siri dengan seorang sultan muda dari Arab. Hanya demi uang 100 juta. Awalnya tampak mudah, cukup jalani akad. Lalu uang mengalir. Namun kenyataan yang menantinya jauh lebih berat daripada sekadar formalitas. Malam pertamanya berubah jadi mimpi buruk. Dan keputusan yang ia ambil demi keluarga akhirnya meninggalkan luka yang tak pernah hilang. Hidupku saat itu seperti berjalan di lorong gelap tanpa cahaya. Ayah baru saja jatuh sakit. Usaha kecil keluarga bangkrut dan utang menumpuk di meja para rentenir. Sementara itu, adik bungsuku hampir dipaksa berhenti sekolah karena uang SPP tak terbayar. Aku, seorang gadis yang hanya bekerja serabutan di kota, merasa tak lagi punya harapan. Gaji tak sampai sebulan sudah habis untuk biaya makan. Malam-malamku hanya diisi dengan doa, berharap ada mukjizat datang. Sampai suatu sore, seorang wanita parubaya yang kukenal sebagai perantara datang. Wajahnya serius, nada bicaranya pelan, tapi menusuk. Ada jalan keluar untukmu, nak. Tapi ini bukan keputusan ringan, ia lalu menjelaskan. Seorang bangsawan muda asal Arab sedang mencari istri siri. Sementara selama ia berada di Indonesia, imbalannya 100 juta rupiah. Uang yang bahkan takkan mampu kukumpulkan seumur hidup dengan pekerjaan kasarku. Kata-katanya membuatku membeku. 100 juta jumlah yang bisa melunasi semua utang orang tuaku, membayar biaya rumah sakit ayah, bahkan menyekolahkan adikku hingga lulus. Rasanya seperti mimpi. Namun, di balik itu, ada syarat yang membuatku sulit bernapas. Aku harus menikah siri dengan pria asing yang bahkan tak kukenal, menyerahkan diriku pada orang yang hanya menganggapku sekadar pelengkap dalam hidup mewahnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Gambar wajah ibu yang menahan sakit di ranjang rumah sakit terus muncul di benakku. Suara adikku yang memohon agar bisa terus sekolah bergema di telinga. Hatiku retak, aku ingin menolak, ingin berkata tidak. Tapi kenyataan seolah menutup semua pintu. Di sisi lain, rasa takut, malu, dan harga diriku berteriak menolak. Aku bertarung dengan diriku sendiri, antara kebutuhan keluarga dan kehormatan yang selama ini kujaga hari berganti. Dan setiap detik terasa semakin menekan. Utang terus ditagih, biaya rumah sakit makin besar, sementara aku tak punya pegangan. Pada akhirnya, aku menyerah. Air mataku jatuh deras ketika kuucapkan, "Baik, aku akan lakukan." Kalimat itu seperti palu godam yang memecahkan hatiku sendiri. Aku tahu sejak detik itu, hidupku takkan pernah sama lagi. Aku menerima tawaran. Itu bukan karena kuinginkan, melainkan karena keadaan memaksaku. Di kepalaku hanya ada satu tujuan. Menyelamatkan keluargaku. Apapun harganya. Namun, aku tak pernah tahu bahwa harga yang harus kubayar jauh lebih tinggi dari sekadar tubuhku itu adalah luka batin yang tak akan pernah hilang. Bahkan setelah uang 100 juta itu habis, hari itu akhirnya tiba. Dengan koper kecil berisi beberapa potong pakaian dan paspor di tangan, aku menatap bandara seakan itu adalah gerbang menuju dunia lain. Setiap langkah di ruang keberangkatan terasa berat, seolah bumi enggan mengizinkanku pergi. Hati kecilku berteriak untuk kembali. Namun, wajah ibu yang pucat di ranjang rumah sakit selalu muncul di kepalaku. Aku tahu, tak ada pilihan lain selain melangkah. Pesawat besar yang kutumpangi meluncur di langit malam. Dari balik jendela, lampu kota perlahan menjauh, meninggalkan tanah airku dengan segala luka dan harapan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi beanggen akad, janji uang 100 juta, dan malam pertama yang menanti membuat dada terasa sesak. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku bahkan bertanya-tanya,
bagaimana sosok pria yang akan menjadi suamiku itu? Apakah ia kasar, atau justru lembut? Semua masih misteri. Setelah berjam-jam terbang, pesawat akhirnya mendarat di Riyadh. Begitu pintu terbuka, udara panas gurun langsung menyambut wajahku. Kota ini tampak begitu asing, gedung tinggi menjulang, mobil mewah berlalu lalang, dan manusia-manusia berbusana elegan berjalan dengan tatapan angkuh. Aku dijemput oleh beberapa pria bersorban putih yang berbicara bahasa asing yang tak sepenuhnya kupahami. Mereka memperlakukanku dengan hormat. Namun, sikap dingin mereka membuatku merasa seperti barang titipan, bukan seorang tamu. Perjalanan dari bandara menuju hotel mewah di pusat kota begitu sunyi. Dari jendela mobil, aku melihat lampu-lampu jalan yang berkilauan, pasar malam yang ramai, dan bangunan bersejarah yang berdiri megah. Semuanya terlihat indah, tapi hatiku kosong. Setibanya di Hotel Bintang 5, aku langsung dibawa masuk ke kamar yang begitu mewah, ranjang besar, berhias tirai emas. Chandelier kristal menggantung di langit-langit, serta balkon dengan pemandangan kota yang berkilau. Semua ini seakan mimpi. Tapi aku tahu betul mimpi ini segera berubah jadi kenyataan pahit. Di malam pertama kedatanganku, seorang wanita pendamping datang menemuiku. Ia memberikan gaun indah berwarna merah marun, perhiasan berkilau, dan wewangian khas Timur Tengah, katanya. Semua ini adalah persiapan menuju akad siri yang akan dilakukan secara tertutup. Aku hanya mengangguk, menelan semua perintah tanpa berani membantah. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi cincin emas kecil yang akan segera melingkar di jariku. Air mataku menetes tanpa kusadari. Dari luar, aku terlihat seperti seorang putri yang dimanjakan. Tapi di dalam dada, aku merasa seperti tawanan yang menunggu giliran. Setiap detik yang berlalu, langkahku menuju pernikahan tanpa cinta itu semakin dekat. Dan di balik pintu megah hotel tersebut, takdirku sudah menunggu. Siap mengubah seluruh jalan hidupku selamanya? Hari itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Matahari baru saja naik di langit Riyadh ketika seorang wanita paruh baya mengetuk pintu kamarku. Ia menyuruhku bersiap dengan gaun putih panjang yang sudah disiapkan. Tanganku gemetar ketika menyentuh kain lembut itu. Dari cermin, bayanganku tampak anggun, seolah seorang mempelai sungguhan. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, gaun itu bukanlah simbol kebahagiaan, melainkan awal dari perjalanan yang tak pernah kuinginkan. Ruang akad berada di lantai bawah hotel. Aku digiring menuju sebuah ruangan besar dengan karpet merah dan lampu kristal yang berkilauan. Para saksi sudah duduk, imam telah siap, dan suasana terasa hening namun penuh wibawa. Aku dipisahkan dengan tirai tebal berwarna emas. Dari balik tirai itu, aku hanya bisa mendengar suara lelaki yang akan menjadi suamiku. Nadanya dalam, tenang, dan tegas. Aku bahkan belum melihat wajahnya dengan jelas, tapi sebentar lagi, ikatan sah akan menyatukan kami dalam pernikahan siri. Yang diatur dengan rapi, imam mulai melafalkan doa. Kemudian suara pria itu terdengar jelas, melantunkan ijab kabul dengan bahasa Arab yang asing bagiku. Hatiku berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tangan. Detik-detik itu terasa abadi. Seakan dunia berhenti berputar, hanya untuk menatap diriku yang duduk di balik tirai. Ketika akhirnya kalimat sah diucapkan, semua orang mengucap syukur. Tangan seorang saksi kemudian menyodorkan cincin emas sederhana ke jari manisku. Aku menatap cincin itu lama, seolah mencari jawaban. Apakah benda kecil ini akan menjadi pengikat kebahagiaan, atau justru rantai yang menyeretku dalam penderitaan? Setelah akad selesai, aku dibawa kembali ke kamar. Di sepanjang lorong, kakiku terasa lemas. Orang-orang menatapku dengan hormat. Tapi di balik senyum mereka aku merasakan dinginnya sebuah transaksi. Aku bukanlah pengantin yang dirayakan, melainkan bagian dari perjanjian yang diselesaikan dengan sah secara agama. Namun tak pernah banner-banner menyentuh hatiku. Sesampainya di kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap jari manis yang kini berhias cincin emas. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku resmi menjadi istri dari seorang lelaki yang bahkan belum sempat kukenal. Semua terasa begitu cepat. Terlalu singkat untuk dicerna. Dalam benakku, pertanyaan terus berputar. Apakah aku kuat menjalani ini? Apakah 100 juta banner-banner sepadan dengan harga diriku? Hari itu, kehidupanku berubah selamanya. Aku memang telah sah menjadi istri siri seorang sultan muda. Namun jauh di dalam dada, aku merasa kosong. Kosong yang menakutkan. Karena aku tahu malam itu juga, pintu kamar akan tertutup. Dan aku harus menghadapi malam pertama yang tak pernah kuimpikan. Malam itu tiba,
Malam yang sejak awal kutakuti. Setelah akad siri usai, aku dibawa kembali ke kamar hotel yang luas dan sunyi. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya lembut yang justru menambah kegugupanku. Ranjang besar berhias tirai emas tampak seperti singgasana, namun bagiku hanya terlihat seperti ranjang eksekusi. Di dalam kamar itu, aku duduk sendiri, tubuh gemetar menunggu pintu terbuka. Detik demi detik terasa seperti jam. Jantungku berdetak keras. Keringat dingin bercucuran meski udara dari pendingin ruangan begitu dingin. Aku memeluk diri, mencoba menenangkan napas. Tapi perasaan takut terus menghantui. Ketika gagang pintu akhirnya berputar, seluruh tubuhku terasa lumpuh. Sosoknya masuk dengan langkah mantap. Sultan muda itu tinggi, wajahnya tegas, sorot matanya menusuk. Pakaian tradisional Arab yang ia kenakan membuatnya tampak berwibawa. Namun di mataku, kehadirannya justru menghadirkan rasa asing yang menakutkan. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya lama-lama. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sisi. Ranjang, hening, hanya terdengar detak jantungku sendiri yang kacau. Tangannya terulur, menyentuh jemariku yang dingin. Sentuhan itu seharusnya hangat. Tapi bagiku, bagaikan bara api yang membakar hati. Aku menahan napas. Air mata jatuh, tanpa bisa kucegah. "Apa kau takut?" tanyanya dengan suara rendah, namun jelas. Aku tak menjawab. Lidahku keluh, bibirku kaku. Yang keluar hanya tangis lirih yang kutahan sejak sore. Ia terdiam lama, lalu menepuk pundakku seolah memberi penguatan. Namun, ketakutan itu tak hilang. Justru semakin dalam. Malam pertama itu bukan sekadar pertemuan fisik, ia berubah menjadi perang batin yang melelahkan. Aku mencoba kuat, mencoba menerima kenyataan bahwa kini aku adalah istrinya. Tapi hatiku menolak. Setiap detik terasa panjang. Setiap gerakan seperti ujian yang tak pernah kuinginkan. Aku merasa terperangkap di dalam tubuh sendiri, tak bisa lari, tak bisa menolak di luar kamar, dunia tetap berjalan. Jalanan Riyadh tetap ramai, lampu kota tetap berkilauan, tapi di dalam ruangan itu, aku tenggelam dalam lautan air mata. Syracuse, juta yang dijanjikan terasa begitu jauh, tak sebanding dengan rasa hampa yang menguasai jiwa. Malam itu menjadi malam terpanjang, malam ketika aku benar-benar sadar, uang bisa menyelamatkan keluargaku, tetapi tidak bisa menyelamatkanku dari luka yang baru saja tercipta. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat, seolah waktu enggan beranjak. Aku tinggal di hotel mewah, dengan segala fasilitas yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ranjang empuk, pelayan yang selalu siap, makanan mahal tersaji tanpa henti. Dari luar, kehidupanku terlihat sempurna, tapi di dalam dada, kekosongan semakin menekep. Aku merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas indah dipandang, namun terpenjara tanpa sayap. Sultan muda itu jarang berbicara denganku. Kehadirannya terasa seperti bayangan. Ada tapi tak pernah benar-benar dekat. Kami makan bersama dalam diam. Berjalan di lorong hotel tanpa percakapan berarti, lalu kembali ke kamar masing-masing. Hanya sesekali ia menatapku, tatapan dingin yang sulit kuterjemahkan. Aku tak tahu apakah itu rasa hormat, ketidakpedulian, atau sekadar bentuk kepemilikan. Setiap kali aku bercermin, aku melihat sosok asing. Wajahku masih sama, tapi mataku kehilangan cahaya. Aku mencoba tersenyum, namun bibirku kaku. Aku berusaha menghibur diri dengan berkata, "Setidaknya, keluargamu selamat," tetapi hati kecilku tak mau berdamai. Di saat aku menyelamatkan mereka, aku justru mengorbankan diriku sendiri. Hari-hari di Riyadh diwarnai rutinitas yang membosankan. Aku diantar berbelanja ke pusat kota, diajak melihat-lihat taman indah, bahkan sekali waktu dibawa ke restoran mewah. Semua itu seharusnya membuatku bahagia, tapi nyatanya hanya mempertebal rasa asing. Orang-orang menatapku dengan penasaran. Sebagian berbisik pelan, seakan bertanya-tanya siapa sebenarnya perempuan yang berjalan di samping bangsawan muda itu. Di malam hari, kesepian semakin menusuk. Aku sering duduk di balkon kamar, menatap lampu kota yang berkilau. Riyadh begitu hidup, tapi aku merasa mati di dalam. Air mata menjadi teman setia, menetes tanpa bisa kutahan. Dalam doa, aku memohon agar semua ini cepat berakhir, agar aku bisa pulang ke tanah air dengan luka yang tak bertambah parah. Setiap kali aku mencoba berbicara, ia hanya menjawab singkat, "Kau baik-baik saja?" Tanyanya sekali waktu. Aku mengangguk. Meski hatiku berteriak tidak, ia lalu meninggalkanku sendiri. Kembali sibuk dengan dunianya yang penuh aturan dan protokol. Hubungan kami tak pernah hangat, tak pernah ada cinta. Hanya sekadar kewajiban yang dijalankan,
Hari-hari itu membuatku sadar, pernikahan kami lebih mirip kontrak daripada ikatan suci. Aku hanyalah bagian dari permainan besar, pion kecil dalam dunia yang tak kupahami. Dan semakin lama aku bertahan, semakin dalam aku merasa kehilangan diriku sendiri. Beberapa minggu setelah akad dan hari-hari dingin tanpa makna itu, akhirnya kesepakatan berakhir. Aku duduk di kamar hotel, menunggu kabar yang telah dijanjikan sejak awal. 100 juta rupiah akan segera ditransfer ke rekening keluargaku. Ketika kabar itu benar-benar datang, hatiku justru terasa semakin kosong. Bukan rasa lega yang kutemukan, melainkan kegetiran yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku menatap layar ponsel, melihat pesan singkat dari adikku. "Kak, uangnya sudah masuk. Terima kasih. Sekolahku bisa lanjut." Air mataku pecah seketika. Ya Tuhan, betapa aku ingin tersenyum bersama mereka. Merasa bangga karena berhasil menyelamatkan keluarga. Namun di balik itu, aku hanya bisa menangis sendiri, merasakan kehancuran yang tak bisa dibagi. Mereka mungkin melihatku sebagai pahlawan, tapi aku tahu, aku telah kehilangan sesuatu yang tak pernah bisa kembali. Sultan muda itu berpamitan dengan singkat. Ia hanya berkata, "Terima kasih, kau sudah menjalani ini dengan baik." Tak ada genggaman hangat, tak ada senyum tulus. Hanya kalimat datar yang terdengar lebih mirip ucapan perpisahan bisnis daripada pernikahan. Aku menunduk, tak berani menatap matanya. Dalam hati, aku ingin berteriak bahwa aku bukan barang sewaan, bukan boneka hidup yang bisa ditinggalkan begitu saja. Namun suara itu hanya tersangkut di tenggorokanku, terkubur bersama rasa malu yang kian menyesakkan dada. Kepulanganku ke tanah air terasa janggal. Pesawat yang membawaku pulang bukan lagi gerbang harapan, melainkan jalan pulang seorang tawanan yang baru saja bebas. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, aku menatap jendela lama-lama, berharap udara tanah air bisa menghapus semua luka. Tapi Nayatania, luka itu menempel, tak bisa dihapus. Sesampainya di rumah, keluargaku menyambut dengan senyum bahagia. Mereka bersyukur karena utang lunas, ayah bisa berobat, adik melanjutkan sekolah, dan kebutuhan rumah tangga kembali terpenuhi. Aku hanya tersenyum tipis, menyembunyikan mata yang basah. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya kualami di negeri jauh. Mereka hanya tahu aku pergi bekerja, tanpa pernah benar-benar memahami pekerjaan macam apa yang kualami malam-malam. Setelah kepulangan menjadi ujian tersendiri, aku sering terbangun dengan keringat dingin, teringat kembali tatapan mata pria itu, ruang hotel yang dingin, serta suara pintu yang menutup rapat. Semua seperti bayangan yang menghantuiku, menolak hilang. Meski aku berusaha keras melupakannya, uang yang kini ada di meja, terbungkus rapi untuk kebutuhan keluarga, seakan menatapku dengan sinis, mengingatkanku bahwa harganya adalah kehormatanku. Sendiri, aku sadar, cerita ini sudah berakhir di mata dunia. Akad sudah selesai, uang sudah diterima, keluargaku selamat. Namun di dalam diriku, cerita itu tak pernah tamat. Ia terus hidup, menjadi luka yang tak bisa kulupakan. Aku menjalani hari-hari selanjutnya, dengan wajah yang tersenyum, tapi hati yang hening. Dan di setiap doa yang kuucapkan, aku hanya bisa meminta satu hal. Semoga Tuhan mengampuni jalan pintas yang kupilih. Jalan yang memang menyelamatkan keluarga, tetapi menghancurkan jiwaku. Sahabat buku kisah, inilah akhir perjalanan seorang perempuan yang terpaksa menukar dirinya demi 100 juta rupiah. Ia memang berhasil menyelamatkan keluarganya dari utang, menyekolahkan adiknya, dan memberi harapan baru bagi orang tuanya. Namun di balik senyum keluarganya, ada luka batin yang ia bawa pulang. Luka yang tak terlihat mata, tapi selalu berdarah di dalam hati. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas dalam hidup yang benar-benar tanpa harga. Uang bisa menolong sementara, namun tidak pernah bisa membeli ketenangan jiwa. Setiap pilihan yang kita ambil selalu meninggalkan jejak, dan terkadang jejak itu terlalu dalam untuk dihapus. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perjuangan hidup tak boleh membuat kita menggadaikan diri. Kehormatan dan martabat adalah harta paling berharga, lebih tinggi nilainya dari emas sekalipun. Jika kita bersabar, berdoa, dan terus berusaha, Tuhan akan membuka jalan lain yang lebih baik, tanpa harus meninggalkan luka yang begitu pahit. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati, agar tidak terjebak dalam kilau harta yang menipu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, kuatkan iman, dan jangan pernah menyerah pada keadaan.